pesta. Pasangan ini telah sampai di tempat acara. Melangkah bersama. Alana merangkul lengan Zain untuk menunjukkan jika mereka adalah pasangan yang serasi. Suara decak kagum terdengar dari undangan lainnya saat melihat pasangan ini terlihat kompak dan harmonis. Zain sangat tampan dan istri Zain, Arsenio, sangat cantik. Suara decak kagum terdengar memuji kecantikan Alana. Cantik? Tentu saja tidak. Alana hanya tersenyum kaku. Alana menatap wajah pemuda yang melangkah di sampingnya. Alana mengakui, Kak Vino yang dulu ia kenal memang sudah mempesona, walau hanya mengenakan kaos dan celana jeans dengan motif sobek di bagian lutut. Dia tetap incaran para gadis-gadis, dan sekarang bertambah begitu tampan setelah menjadi Zain dengan stylean jas rapi. Zain, kau datang? Suara berat dari seorang lelaki menyambut mereka. Langkah pasangan ini terhenti. Kini mereka telah berada di hadapan sang pemilik acara, Willy Walter. Tentu saja, aku pasti datang, Paman. Balas Zain dengan tatapan dingin. Aura permusuhan kini terasa terpancar. Baguslah, kau datang membawa istri cantikmu ini. Puji Paman Willy dengan nada mengalun, menatap ke arah Alana. Alana mengukir senyum mendengar pujian itu. Selamat ulang tahun, Paman. Ucap Alana dengan ramah. Terima kasih. Balas Willy, sedangkan Zain hanya diam, memasang wajah datar. Nikmati pestanya. Paman akan menjamu tamu dulu. Ucap Paman Willy, lalu meninggalkan pasangan ini. Kak Zain, kau datang? Suara lelaki terdengar bergabung bersama mereka. Alana mengarahkan pandangannya pada sumber suara. Dan seketika, tubuh Alana membatu di tempat, melihat pemuda tampan dengan tuxedo berwarna hitam. Alana merasa seakan sesak melihat pemuda yang menghampiri mereka. Arion Miroslav. Pemuda inilah yang membuat Giselle galau. Demi apapun, benar kata Giselle, Arion memang benar-benar tampan. Batin Alana menjerit, sama seperti orang-orang yang heboh jika bertemu seorang artis, apalagi sekelas Arion. Ini istri kakak? Tanya Arion, mengarahkan manik matanya pada Alana. Jawab Zain dengan daman. Hai kakak. Sapa Arion melambaikan tangan pada Alana. Suara napas tertahan terdengar dari Alana. Demi apapun, dia disapa oleh artis tampan idola Giselle itu. Seketika ia membeku. Ia pun tertunduk malu. Aku Arion, sepupu Kak Zain. Ucapnya memperkenalkan diri. Ya ampun, kaki Alana bak lemas tak bertulang. Melihat senyumannya yang begitu menawan. Zain yang melihat tingkah Alana yang ingin pingsan, ia mendengus, merotasi mata malas. Sama saja perempuan lainnya. Alana juga terpukau oleh pesona sang artis. Arion? Teriakan panggilan dari Paman Willy tak jauh terdengar. Arion pun menatap ke arah ayahnya. Kemari sebentar. Lalu kembali pada Zain dan Alana. Aku harus ke sana. Kalian nikmati pestanya. Pamit aktor tampan itu, lalu melangkah pergi. Alana tersipu malu, sungguh menggemaskan. Hei, biasa saja. Ketus Zain gemas. Alana tersadar saat mendengar suara ketus itu. Ya ampun, wajar saja jika jiwa noraknya bangkit saat melihat seorang aktor nomor 1 di Jerman. Astaga, Alana terlupa sesuatu yang penting. Dia kan harus mendapatkan tanda tangan dan foto Arion untuk Giselle. Kenapa lidahnya tiba-tiba keluh berbicara di depan Arion? Dia pasti diamuk Giselle nanti telah menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta tanda tangan Arion. Bagaimana ini?
Alana pun menatap Zen yang berdiri di sampingnya. Seketika, ia menemukan sebuah ide. Kak Zen, panggil Alana. Arion, sepupu kakak kan? Kembali hanya berdaham. Bolehkah kakak bicara padanya untuk memberiku tanda tangan dan fotonya? Ucap Alana, memasang wajah memelas pada pemuda jutek itu. Nekat sekali dia. What? Zain melotot terkejut mendengar ucapan Alana. Apa katanya? Dia harus minta tanda tangan sepupunya sendiri. Zain menatap tajam ke arah Alana. Kau minta saja sendiri. Balas Zain ketus, melangkah pergi, membuat tangan Alana yang masih bergelayut dengannya terhuyung ikut. Ayolah kak, aku malu jika bicara padanya. Ucap Alana. Minta sendiri padanya. Jangan sok imut dan malu-malu. Kau pikir, kau putri malu yang disentuh menjadi layu? Ketus Zain. Ya ampun, Alana mungkin lupa jika di sampingnya ini bukan Kak Vino yang akan menuruti semua keinginannya. Lelaki ini Zain, si galak. Ya, dia gagal mendapat kenang-kenangan dari Arion Miroslav, padahal dia juga sudah pamer pada ibunya. Pesta berlangsung meriah. Sejak tadi, tangan Alana tak pernah lepas mengalun indah di lengan Zain. Sebagai istri, dia harus terus mendampingi suaminya, berbincang bersama kolega bisnisnya. Alana merasa jenuh. Tak ada satupun yang ia kenal di pesta ini. Dan ia pun tak mengerti masalah bisnis apa yang sedang dibicarakan oleh Zain dan orang-orang. Andai Giselle tidak batal ke pesta, gadis berpikiran mesum itu pasti akan membuat suasana berbeda. Kak, aku ke toilet dulu. Pamit Alana. Lebih baik dia membebaskan diri sejenak dari tugas istri. Pergilah. Alana melangkah menjauh dari pesta membosankan. Alana terus melangkah semakin menjauh, sembari manik matanya meneliti keadaan sekitar. Hingga tersentak kaget saat tubuh mungilnya membentur sesuatu, membuatnya tersungkur jatuh terduduk. Ah! Aduh, sakit. Pekik Alana, mengurut bokongnya yang sakit. Ya ampun, maaf, aku tidak sengaja. Suara lelaki di hadapan Alana hendak menolongnya, membuat perhatian Alana teralihkan pada pemuda tampan yang membungkuk di hadapannya dengan tangan terukir. Arion, ucap Alana. Tak menyangka yang ditabrak adalah sang artis idola. Seketika, wajah Alana merona malu. Arion Miroslav, jeritnya dalam hati. Kau, istri Kak Zain. Kata Arion memecah lamunan Alana. Alana menjawabnya dengan angkuhan, lalu menyambut tangan Arion, mulai berdiri. Astaga, aku bertabrakan dengan artis seperti adegan di film. Bisa jatuh cinta nih. Rancau Alana dengan pikiran bodohnya, mengingat adegan klasik di hampir setiap sinetron ditontonnya di Indonesia. Astaga, Alana, apa yang kau pikirkan ini? Jerman, bukan Indonesia. Gadis ini tersadar. Kau tidak terluka kan? Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Pemuda ini terlihat panik, telah menabrak istri sang sepupu. Aku tidak apa-apa. Jawab Alana santai. Benar, kau tidak apa-apa. Tidak ada yang sakit. Kau tenang saja, aku tidak apa-apa. Oh, untung saja tabrakan kita tidak seperti adegan sinetron Indonesia. Rancau Alana membandingkan sinetron di negaranya. Indonesia. Alis Arion mengerning, tak mengerti ucapan Alana. Iya, di negaraku saat aktor peran laki-laki dan perempuan
dalam adegan tabrakan seperti kita tadi, maka mereka akan saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Jelas Alana panjang lebar. Apa benar seperti itu? Tanya sang aktor, merasa lucu dengan adegan yang disebut Alana. Iya, itu adegan sangat klasik. Sang artis akan bertabrakan, lalu mereka akan saling bertatapan mata. Lalu ada lagu The Bagindas mengiring seperti ini lagunya. Jadi tambah syahdu, empat mata bicara padamu. Kukatakan, aku cinta kamu. Alana bersendandung di hadapan Arion, menceritakan adegan FTV yang sering ia nonton. Hahaha. Tawa Arion seketika pecah mendengar cerita lucu Alana. Ditambah, perempuan ini bernyanyi di hadapannya. Begitu menggemaskan. Kenapa kau tertawa? Tanya Alana, merasa aneh. Tak ada yang lucu darinya. Kau ternyata sangat lucu. Aku pikir kau sama kakunya dengan Kak Zin. Ujar Arion. Lucu? Lucu apanya? Ah, semakin tak mengerti saja Alana. Dia sama sekali tak melucu. Alana tergelak, tersadar jika kini Arion Miroslav bersama dengannya. Ternyata lelaki itu sangat ramah, membuat Alana tercanggung lagi. Alana mulai teringat akan keinginan Giselle, yaitu tanda tangan dan foto artis idolanya. Hei, sahabatku sangat mengidolakanmu. Apa aku boleh meminta tanda tangan dan foto? Tanya Alana. Akhirnya, dia punya kesempatan mengutarakan niatnya. Tentu saja boleh. Jawab Arion dengan senyuman. Boleh. Yes. Terima kasih. Ucap Alana dengan senyum menghiasi bibirnya. Dengan cepat, Alana mengeluarkan ponsel di tas tangannya. Alana mengarahkan kamera ponselnya pada Arion, akan mengambil gambar. Namun terhenti saat layar kameranya yang siap menjepret menangkap ada gambar seseorang perempuan bergaun merah yang terlihat mengganggu dan baru saja keluar dari suatu ruangan. Hingga niatnya terhenti sejenak, menurunkan kamera ponselnya. Mengganggu saja dia, decak Alana. Tapi tunggu dulu, wajah itu tidak asing. Alana terkesiap. Alana mempertegas penglihatannya, sembari bergulat dengan pikirannya. Dan akhirnya, ia ingat wajah itu. Laura? Ya, perempuan itu. Laura! Teriak Alana. Oh astaga, perempuan licik itu ada di pesta ini. Dia telah menemukan biang dari semua masalah ini. Jika dia mendapatkan Laura, maka dia akan terbebas dari Zain. Akhirnya,